Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu semuanya. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Pertama saya Tulio Desi saat ini akan membacakan CV dari Bapak Yogi, yang mana saat ini peserta ke-8. CV dari Bapak Yogi yaitu nama lengkap Bapak Yogi Hermawan SPD, NIPIK 2000110240242103, tempat tanggal lahir di Kabupaten Semarang 12 November tahun 2000, alamat Mercusari Kecamatan Becak Kabupaten Semarang, dengan riwayat pekerjaan tahun 2022 guru mapel biologi SMA Negeri 1 Bekasi, tahun 2024 sampai sekarang informatika SMP Negeri 2 Beringin. Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu untuk kegiatan seminar akan dilaksanakan oleh Pak Yogi. Silakan. Ya. Terima kasih kepada Mbak Gloriana atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih atas kesempatannya untuk pada kesempatan hari ini. Saya akan memaparkan langsung saja ke RHK, Rencana Hasil Kerja. RHK adalah singkatan dari Rencana Hasil Kerja. Dalam konteks pengelolaan kinerja, RHK adalah dokumen yang berisi target-target kerja yang harus dicapai oleh seorang pegawai termasuk guru dalam periode waktu tertentu. Nah, dari hasil RHK yang pertama, kami mengintervensi dulu dari RHK Kepala Sekolah yang diintervensi, yaitu terkelolanya siklus peningkatan kualitas praktik pembelajaran guru dengan indikator meningkatnya kualitas praktik pembelajaran guru. Dari RHK tersebut, kemudian saya membuat RHK dengan aspek aktivasi kognitif, kemudian dengan aktivitas interaktif. Nah, kemudian dengan penyusunan RHK tersebut ada empat tugas atau 4 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah perencanaan, kemudian yang kedua pelaksanaan, kemudian penilaian, kemudian ada tugas tambahan. Ya. Untuk yang perencanaan, masuk ke perencanaan, untuk RHK saya adalah tersedianya dokumen modul ajar yang menampilkan aktivasi kognitif yang berfokus pada aktivitas interaktif. Untuk aspek yang saya ambil yaitu kuantitas atau jumlah. Indikator kerjanya adalah jumlah dokumen rencana pelaksanaan pembelajaran yang menampilkan praktik aktivasi kognitif yang berfokus pada aktivitas interaktif. Kemudian untuk targetnya adalah 1 dokumen modul ajar. Untuk kegiatan dan tahapannya, kita lihat sebentar. Nah, untuk kegiatan dan tahapannya adalah yang pertama, konsultasi modul ajar dulu dengan kepala sekolah atau teman sejawat yang tadi menampilkan praktik pembelajaran aktivasi kognitif yang berfokus pada aktivitas interaktif dalam pembelajaran. Konsultasi ini tentunya tidak hanya dengan satu guru, karena di SMP Negeri 2 Beringin ada 3 guru informatika. Jadi kami bertiga berkoordinasi untuk penyusunan modul ajar yang seperti apa, bagaimana tepatnya. Kemudian karena juga siswa juga sangat beragam, jadi ada pembagian, misalkan saya mengajar kelas 9 dan kelas 8, kemudian guru satunya kelas 8 dan kelas 7, itu ada saran dan masukan dari beberapa guru. Misalkan saya mengajar kelas 9, beliau yang mengajar kelas 8 memberikan saran untuk anak-anak yang tadi yang beliau ajar, kemudian saya sudah tahu bagaimana untuk nanti saya akan menerapkan ke pembelajarannya. Kemudian setelah konsultasi tersebut, kemudian tersusunnya modul ajar yang menampilkan praktik aktivasi kognitif yang berfokus pada aktivitas interaktif dalam pembelajaran. Tahapan penyusunan ini adalah menganalisis CP terlebih dahulu, kemudian penyusunan tujuan pembelajaran dan asesmen, kemudian perencanaan materi pembelajaran dan asesmen pembelajaran.
Masih dalam perencanaan. Masih dalam perencanaan. Kok langsung ke sini. Nah, outputnya dari kegiatan tersebut, outputnya yaitu satu dokumen modul ajar. Kemudian untuk penerapan nilai berakhlaknya, penerapan nilai berakhlaknya yang pertama adalah loyal, kemudian yang kedua akuntabel, kemudian yang ketiga kolaboratif, kemudian yang keempat kompeten. Yang pertama dulu loyal. Untuk yang loyal ini adalah penerapannya seperti terwujudnya hasil intervensi RHK atasan dalam bentuk dokumen modul ajar, kemudian akuntabel, tersusunnya modul ajar dengan transparan dan jelas. Jadi untuk pembuatan modul ajar tidak diam-diam langsung dikumpulin gitu, jadi kita konsultasi terlebih dahulu kepada kepala sekolah dan kepada rekan guru. Kemudian kolaboratif, tadi sudah saya jelaskan, yang pertama berdiskusi dengan teman sejawat dengan sikap terbuka untuk menerima berbagai masukan dari berbagai guru. Kemudian selanjutnya kompeten, menyelaraskan strategi pembelajaran dengan karakteristik dan kebutuhan belajar peserta didik. Nah, kemudian yang tahap selanjutnya yaitu pelaksanaan. Nah, RHK dalam pelaksanaan ini adalah tersedianya dokumen pelaksanaan pembelajaran pada aspek aktivasi kognitif yang berfokus pada aktivitas interaktif. Kalau tadi perencanaan, sekarang pelaksanaan ini masuk pada kegiatan pembelajarannya. Aspek yang saya ambil adalah kuantitas, kemudian indikator kerja yaitu jumlah file pelaksanaan pembelajaran yang menampilkan praktik aktivasi kognitif yang berfokus pada aktivitas interaktif. Untuk targetnya saya menargetkan satu file video praktik pelaksanaan pembelajaran. Jadi pembelajaran nanti bisa saya rekam. Kemudian untuk kegiatan dan tahapannya bisa kita lihat singkat saja untuk pelaksanaannya. Kalau saya menggunakan PJBL, nah ini sintak-sintaknya dari pendahuluan, kegiatan inti, dan penutup. Karena basic saya dari dulu adalah biologi. Dari biologi itu mungkin dari Bapak Eri juga dari biologi. Biologi sering banyak proyeknya gitu Bapak. Untuk pembelajaran ini saya lebih menerapkan karena informatika juga bisa diterapkan dengan project based learning, terutama pada saat pembuatan misalkan laporan atau pembuatan game, animasi video, dan lain-lain. Untuk outputnya satu dokumen pelaksanaan pembelajaran. Kemudian untuk penerapan nilai berakhlaknya, saya mengambil 4 lagi. Yang pertama loyal, kemudian berorientasi pelayanan, akuntabel, dan kompeten. Kemudian untuk yang penilaian, nah kita sudah ke pelaksanaan, kemudian ke penilaian. RHK yang saya ambil adalah tersedianya dokumen hasil penilaian pembelajaran yang menampilkan praktik aktivitas interaktif, kemudian aspeknya ada kuantitas, indikator kerjanya jumlah dokumen hasil penilaian, targetnya satu dokumen hasil, kemudian kegiatan dan tahapan penilaiannya. Untuk menyusun penilaian tersendiri adalah yang pertama terlaksananya pemahaman tujuan pembelajaran. Ini sangat penting untuk membuat assessment, kemudian terlaksananya penentuan jenis penilaian seperti apa yang tepat untuk pembelajaran yang dilakukan, kemudian terlaksananya penyusunan instrumen penilaian. Nah, untuk penerapan nilai berakhlaknya ada 4 juga. Yang pertama loyal, berorientasi pelayanan, akuntabel, dan kompeten. Nah, untuk yang tugas tambahan, tersedianya laporan guru BK karena memang saya belum pernah jadi wali kelas dan tahun ini saya menjadi urusan kesiswaan tapi masih dalam tahap belajar, jadi belum ada target yang bisa saya paparkan. Nah, sementara tersedianya laporan guru piket. Nah, untuk penerapan nilai berakhlaknya saya mengambil 3, loyal, berorientasi pelayanan, dan akuntabel. Untuk yang loyal terwujudnya hasil intervensi RHK atasan, sama, kemudian berorientasi pelayanan, mewujudkan layanan yang ramah, sigap, dan responsif terhadap siswa, sehingga menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan tertib. Dan yang akuntabel, bekerja sama secara aktif dengan sesama guru dan tenaga kependidikan lainnya.
Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, mengingat waktu sudah melebihi batas dari presentasi saya. Waktu dan tempat saya kembalikan ke moderator. Oke. Kira-kira Pak Yogi pernah mengajar melihat anak-anaknya itu nganyorin makhluk, harus mengalami kelas itu, orang itu pernah? Pernah, Pak. Pernah, ya. Bagaimana cara dengan untuk membuat kelas yang tidak interaktif, yang tidak menarik, yang mungkin malas bertanya nggak datang, jadi disuruh jawab biar semua ada? Ada. Ya? Pernah. Bagaimana korelasinya dengan ini? Kalau mengajar kan harus ada aktivitas interaktif. Yeah. Itu faktornya dari mana atau dari siapa yang membuat anak-anak itu? Apakah mau pulang itu mengarah ke dari LKS? Ya. Kalau melihat suasana kelas itu memang itu menantang ya. Nah, kalau itu menjadi menantang, jadi harus punya ide baru untuk membuat kelasnya menjadi hidup dalam tanda petik. Ya. Itu berarti ada interaksi yang sehat gitu ya. Bagaimana kalau melihat tantangan ke kelas yang lebih tidak semangat. Oke, baik, langsung saya jawab ya. Untuk menghadapi kelas yang lesu, lemah, letih, lesu gitu. Pernah Bapak saya menghadapi kelas yang sebenarnya hyperaktif, tapi pada saat jam siang jadi nonaktif. Nah, jadi tidur semua ngonten. Nah, pada saat jam siang dan jam terakhir saya mengajar jam 6.78 itu sudah waktunya makan siang dan lain-lain. Saya penerapannya adalah pertama ice breaking dulu. Jadi kemarin kurikulum Merdeka ada ice breaking, itu sangat membantu saya. Saya ajak untuk berpikir, bukan ice breaking yang loncat-loncat, nyanyi-nyanyi tidak, tapi saya seringnya ice breaking yang mengajak berpikir, nonton. Contohnya adalah misalkan teka-teki atau misalkan bisa tanya jawab dan lain-lain yang sangat menarik, nonton. Misalkan saya pernah menata 10 bolpen, kemudian lompat langkah 2, bagaimana caranya supaya bisa menjadi satu semua, nonton. Nah, satu orang pertama mencoba, tidak berhasil, yang lain ikut mencoba. Wah, piye carane, semakin tertarik. Apalagi misalkan saya pancing, kalau misalkan bisa, saya kasih 100.000, karena memang itu sangat sulit, nonton. Kemungkinan dari Bapak Ibu yang di sini juga mungkin belum bisa untuk menatanya. Nah, itu sangat bisa membantu saya untuk mengaktifkan kelas yang lesu, nonton. Kemudian untuk minggu selanjutnya masih ketemu lagi, kelas itu juga masih lesu lagi. Akhirnya saya juga berpikir lagi bagaimana untuk pembelajarannya hanya tidak dipancing dari awal saja, nonton. Karena kalau dipancing dari awal saja, di pertengahan ataupun akhir, nonton masih tetap lesu lagi karena pengennya sing fun terus, nonton. Nah, akhirnya saya sering menerapkan pembelajaran project based learning di pembelajaran informatika. Contohnya pada saat pembelajaran di berpikir komputasional bab algoritma, ini masuk ke bab algoritma saya penerapannya adalah membuat game. Jadi satu orang harus bisa membuat game sendiri. Boleh pakai sumber-sumber yang lain, nonton. Nah, dari pembuatan game itu mereka juga saya minta dulu game apa yang saya tanya dulu, saya minta pendapat game apa yang mereka sukai. Rata-rata game-game tembak-tembakan, Free Fire ataupun Mobile Legends ataupun sepak bola, nonton. Nah, kemudian saya kasih pancingan untuk mereka supaya mereka bisa membuat game itu bagaimana, nonton. Nah, saya perlihatkan hasil pekerjaan atau misalkan template yang ada di Scratch yang ditampilkan di layar monitor. Nah, mereka bisa tertarik, oh ternyata gini caranya buat. Nah, mereka
pengen jajal buat. Piye carane Pak, ngoten. Nah, setelah dengan cara seperti itu dari minggu depannya masih sedikit lesu tapi sudah ada perbedaannya dengan aktivitas proyek dibanding pembelajaran misalkan dengan problem based learning. Kalau misalkan memecahkan masalah dari misalkan jam terakhir terus suruh mecahin masalah malah mereka sambat, Pak kepala saya mau pecah gitu, katanya gitu, seperti itu. Nah, jadi juga bisa dilihat-lihat seperti pencocokan materinya seperti apa, ngoten Bapak. Terima kasih. Ya, ya. Oke. Itu Pak Ibu untuk presentasi Bapak sudah selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Memaafkan segala kesalahan dari saya. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.